Makanya saya kagum ya, tarian itu dimulai dengan menampilkan itu ya, cangkang keong, cangkang bekicot yang sudah kosong. Satu, cangkang itu selalu keras. Dua, cangkang itu selalu berbahaya. Tiga, cangkang itu teu aya eusina. Betul nggak? Iya, paling juga ditaro sebagai hiasan. Mending cangkangnya bagus, cangkang keong mah alus. Ditaruh jadi hiasan itu ada artistiknya, betul? Makanya di Quran surat Al-Imran ayat 49 saya berulang kali menyampaikan manusia itu punya 3 penyakit. Penyakit yang pertama adalah buta. Buta apanya? Kata Allah, fa innaha la ta'mal absar, walakin ta'mal qulubul lati fis syudur. Yang buta bukan matamu yang itu. Yang buta adalah mata kesadaranmu. Belum sadar. Itu yang paling berbahaya. Buta mata kesadaran menimbulkan yang kedua, yaitu penyakit kulit, wal abroso, penyakit kulit. Nah, penyakit kulitnya jika keong. Makanya belajar agama berputar-putar terus aja di kulit, malah jadi palang siang. Asapang benerna. Betul gak? Padahal ngariksa diri aja gak bisa. Mengendalikan emosi aja belum bisa. Ketika orang lain berbeda, langsung aja bikin konten untuk menyerang orang lain. Gawe. Kenapa? Tidak ngurusi diri sendiri. Makanya kalau saya secara pribadi, saya tidak mau menanggapi yang semacam itu. Itu urusan dia dengan dirinya sendiri, nggak ada urusan saya. Walaupun menyebut nama saya, biarkan saja. Buat apa? Saya tidak bisa mengendalikan pikiran dia, perilaku dia, omongan dia. Itu urusan dia dengan dirinya sendiri. Saya tidak akan pernah jatuh dibicarakan orang sepanjang saya tidak mengizinkannya. Kan gitu. Betul apa tidak? Kalian suka jatuh dibicarakan orang? Tuntut ke pengadilan? Riweuh? Betul gak? Udah. Kalau di Quran surat Al-Maidah ayat 12-13, kalau ada orang menyerang kita seperti itu, cukup maafkan dan biarkan. Itu Quran, ngasih pedoman cuma 2 kata, maafkan dan biarkan. Baca ya nanti Quran surat Al-Maidah 12-13, baca. Jadi kalau kita diperlakukan seperti itu sama orang lain cuma 2, maafkan, biarkan. Karena kalau kita memelihara kebencian, kebencian itu tidak merusak orang, merusak diri sendiri. Buat apa? Bodoh. Makanya kebencian itu ibarat kita memegang bara api. Dan yang akan pertama terbakar sebelum bara itu dilemparkan pada orang lain adalah tangan kita sendiri. Kan bodoh kalau memelihara kebencian. Makanya di dalam agama Islam ada yang namanya tabayun. Ya, aduh sudah diajarkan sebetulnya kita itu. Cuman kadang-kadang ya kita tidak mengerti. Karena itu merasa paling benar, merasa paling hebat, merasa paling suci, mulai menghakimi orang, palang siang. Jangan-jangan saya belajar agama selama ini seperti yang diceritakan di Quran surat Al-Kahfi 103 sampai 105 ini. Apa katanya? Rugi perbuatannya. Terus sia-sia perbuatannya. Kenapa? 2 masalahnya. 1, kita tertutup terhadap tanda-tanda Tuhan. Yang kedua, tertutup terhadap perjumpaan dengan Dia. Yuk lihat sini Bapak Ibu. Adakah peristiwa di semesta ini yang terjadi tanpa kehadirannya? Kan gak mungkin. Kan kita sering baca la haula wala quwata. Betul? Kalau kita sadar dengan kalimat itu, maka kita selalu akan waspada. Jangan terjebak benar salah baik buruk. Karena benar salah baik buruk murni penilaian. Semua yang di luar sebelum dinilai itu sebutnya netral. Netral. Semua peristiwa itu netral. Tidak ada peristiwa baik, tidak ada peristiwa buruk.
semua netral. Dan baik dan buruk ada setelah dinilai. Siapa yang menilai? Lagi-lagi di sini kuncinya. Di ayat 106 dari surat Al-Kahfi, zalika jazaohum jahannam bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Demikianlah balasan mereka itu jahanam, disebabkan ketertutupan mereka, disebabkan mereka menjadikan tanda-tandaku dan rasul-rasulku hanya sebagai olok-olok. Itu. Ya. Nah, segitu dulu ayatnya. Kita baca ayat yang lain. Dalam Quran surat At-Taubah surat 9 ayat 17, Allah mengatakan begini. Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah. Sedang mereka mengakui bahwa mereka sendiri masih tertutup. Itulah orang-orang yang sia-sia amalannya dan mereka kekal di dalam neraka. Jadi tidak pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah. Siapa orang musyrik? Musyrik ini kan sebutan buat orang yang masih syirik. Syirik itu apa? Menduakan Allah. Kapan orang menduakan Allah? Kan gara-gara nggak tahu, gara-gara tidak mau kenal. Coba Bapak Ibu waktu pergi haji, pergi umroh, bilang apa? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Ngerti nggak? Nggak ngerti. Hari tahun ini pang tarikna kan? Labbaik Allahumma labbaik, ya. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Aku datang memenuhi panggilanmu untuk membebaskan syirik yang ada padaku. Itu artinya. Kenapa syirik harus dibebaskan? Syirik itu terjadi gara-gara tidak tahu. Menduakan Allah gara-gara nggak tahu Allah. Solusi untuk membebaskan syirik berarti apa? Tahu Allah. Maka untuk tahu Allah berkunjung ke Baitullah. Untuk apa? Untuk apa? Untuk bertemu yang punya rumah. Kan itu kata Quran. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatas sitai wasoif falyabudu rabb hadzal bait. Berkunjung ke rumah Tuhan, temui yang punya rumah supaya kamu tidak menyembah rumahnya, tapi menyembah yang punya rumah. Kan itu esensinya haji, esensinya umroh. Makanya selepas haji hadiahnya apa? Bisa mengingat kepada Allah kalau jumpa. Kan itu diabadikan dalam Al-Quran. Coba baca beberapa ayat dalam Al-Quran. Faiza afadtu min arafah fazkurullah indal masyaril haram wazkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminad dallin. Apabila kamu telah bertolak dari Arafah, dari padang pengenalan, sudah kenal sama dia, fazkurullah, ingatlah Allah, indal masyaril haram, di aras yang suci, di tempat mengingat. Wazkuruhu kama hadakum, ingatlah Allah sebagaimana yang ditunjukkannya kepadamu. Apa yang Allah pertunjukkan padamu? Sudah menunjukkan apa Allah kepadamu? Wa in kuntum min qablihi laminad dhalin. Kalau kamu belum bisa mengalami itu, sungguh kamu termasuk orang-orang yang sesat. Diabadikan lagi kata ini di Quran surat Al-Baqarah ayat 200. Fa iza qadaitum manasikakum fazkurullah kazikrikum abaakum. Apabila kamu telah menyelesaikan hajimu, ingatlah Allah. Dan ingatlah Allah sebagaimana kamu mengingat bapakmu. Jelas sekali ya, luar biasa. Baik, sampai sini mengerti? Nah, lanjut dulu. Ini agak banyak ya ayat-ayatnya. Quran surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat yang ke-14. Lahu da'watul haq. Hanya bagi Allah seruan yang hak. Hanya bagi Allah seruan yang hak. Dan berhala-berhala yang mereka seru selain Allah tidak dapat memperkenankan sesuatu pun bagi mereka.
Apa berhala itu? Sepanjang kita tidak tahu dan kenal kepada siapa yang harus disembah, maka pikiran akan terus menciptakan sesembahan-sesembahan baru yang direkayasa oleh pikiran kita sendiri. Itulah berhala. Makanya kalau ingin bebas dari berhala, satu-satunya cara cuma satu. Kenali diri sejatimu, kenali Tuhan. Makanya Nabi Ibrahim sebelum sampai ke puncak kesadarannya, yang beliau lakukan apa? Menghancurkan berhala. Dikampakin tuh berhala. Dan selama ini kita taunya Nabi Ibrahim menghancurkan patung. Padahal Nabi Ibrahim menghancurkan berhala. Berhala itu segala sesuatu selain Allah yang diciptakan dan direkayasa oleh pikiran kita sendiri, buatan pikiran kita. Itulah berhala. Sepanjang kita tidak tahu dan kenal siapa sesungguhnya Tuhan kita, sepanjang itu pikiran akan terus menciptakan Tuhan-Tuhan menurut versi pikiran kita sendiri. Itu namanya berhala. Kalau gitu banyak gak berhala di sini? Menolong? Makanya di ayat ini dikatakan, ya, berhala-berhala yang mereka seru selain Allah tidak dapat memperkenankan sesuatu pun bagi mereka. Melainkan seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air supaya sampai air ke mulutnya. Paham? Ini yang ayat tadi saya sampaikan di awal, cuman ayatnya belum saya tunjukkan. Coba kita praktekkan ayat ini, ya. Telapak tangannya terbuka, ya. Dalam keadaan terbuka seperti ini, bisa nggak mengambil air? Kalau terbuka seperti ini ngambil air, airnya sudah nyampe nggak di mulut kita? Nggak bisa. Ini gambaran dari Allah. Di Quran surat Ar-Ra'd, sepanjang kita tidak tahu dan kenal siapa yang harus kita sembah, maka selamanya kita akan menyembah semua yang diciptakan oleh pikiran dan perasaan kita sendiri. Palang siang, palang siang. Paham ya? Nah, persis seperti orang, kata Allah di surat Ar-Ra'd ini, yang mengambil air dengan tangan yang terbuka. Jadi mengambil air dengan tangan terbuka, teu aya hasilna, tidak ada hasilnya. Sama seperti orang yang menangkap angin dengan tangan terbuka, gak ada hasilnya. Jangan-jangan begitu banyak yang sudah kita lakukan, tetapi hanya terjebak dalam kesia-siaan. Palang siang, palang siang. Paham sampai sini? Oke. Gimana? Mulai terasa? Oke. Jadi untuk mengukur apakah ibadah kita itu sukses atau tidak, tentu agak pusing mungkin ya ngukurnya. Mau tanya malaikat, susah dicari malaikat sekarang tinggal di mana. Betul enggak? Dalam kitab Al-Hikam, Ibnu Atha, beliau mengatakan, untuk mengetahui ibadahmu diterima atau tidak oleh Allah, tidak perlu tanya Allah, tidak perlu tanya malaikat, tetapi lihat perilakumu berubah atau tidak. Ayo, jawab atuh. Berubah apa tidak? Sebelum sholat pelit, habis sholat jadi bager gitu? Atau tambah pelit? Gitu cara mengukurnya. Jadi kalau mau mengukur keberhasilan diri gampang. Saya melihat fenomena sekarang ini luar biasa ya. Fenomena manusia itu. Membunuh orang. Ada guru memukul murid. Ada murid membunuh guru. Orang tua menggadaikan anaknya. Anak membunuh orang tuanya. Ada orang tua tidak mau mengakui anak yang dilahirkannya. Menganggap sampah sama anak yang dilahirkannya. Lalu mengukur
Hebatnya kita itu dengan berapa banyak ritual yang kita lakukan. Padahal kalau kita mau jujur, kan di Quran jelas sekali. Sholat itu bukan tujuan. Sholat itu adalah sarana untuk mencapai tujuan. Tujuan dari sholat adalah kita terbebas dari perbuatan keji dan munkar. Hadirin, banyak orang susah, kita diam saja dengan kesusahan orang. Mencari cara untuk tidak berbuat, mengeluh dan mengeluh, ingin dipahami oleh orang lain kalau kita susah. Hati-hati ketika kita berbicara kesusahan diri, tambah susah hidup kita. Berlaku hukum tarik menarik. Begitu kita berpikir susah, mengatakan susah, dan ingin dipahami oleh orang lain bahwa kita susah, berarti kita sedang ingin agar orang lain berdoa kalau kita sedang susah. Itu hukum tarik menarik. Maka hidupnya susah terus. Mau sampai kapan? Makanya kenapa kita disuruh untuk mengingat kematian? Karena hidup itu saat ini. Saya kasih tahu, bereskan semua urusan kita. Kapan? Saat ini. Saya banyak sekali mendapatkan orang yang datang ke rumah saya, konsultasi secara pribadi. Ada anak yang membenci orang tuanya. Saya tanya, kenapa bisa membenci orang tua? Kan itu yang melahirkan kamu. Karena dia merasa dibuang oleh orang tuanya sendiri. Bayangkan, mau sampai kapan konflik ini? Selesaikan sekarang. Makanya kata Allah di Quran surat Ar-Ra'd ini, perhatikan ayat yang terakhir. Wa ma du'aul kafirina illa fi dolalin. Sesungguhnya seruan orang-orang yang tertutup mata kalbunya hanyalah kesia-siaan. Baca ayat yang terakhir ini. Saya kasih tebal di sini. Ya. Wa ma du'aul kafirina illa fi dolalin. Sesungguhnya seruan orang-orang yang tertutup mata kalbunya hanyalah sia-sia belaka. Digambarkan oleh Allah seperti mengambil air dengan tangan terbuka dan dia pikir air sampai di mulutnya, padahal air tertinggal, yang sampai di mulutnya hanya tangan terbukanya aja. Hadirin, saya bicara ini dengan cinta kasih. Dan saya percaya, kalau semua orang belajar agama masuk ke dasarnya, jujur pada diri sendiri, hasil belajar agama itu adalah kasih sayang. Tidak ada madhab-madhaban lagi. Tidak ada golongan-golongan lagi. Semua kita akan berkasih sayang dengan siapapun. Dan itu indah. Lucu. Kita agamanya sama. Sholatnya 17 rakaat sama. Sahadatnya sama. Nabi dan Rasulnya sama. Menyebut Tuhan yang sama. Hanya ada perbedaan sedikit-sedikit. Kemudian kita bermusuh-musuhan. Lucu belajar agama. Padahal kita diajarkan dalam Al-Quran. Yang universal sekali di Quran surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Aku berlindung pada Tuhannya manusia. Yang ada di semesta ini adalah Tuhannya manusia. Tidak ada Tuhan golongan ini, golongan itu. Tidak ada. Bahkan itu diabadikan secara universal. Di penghujung Quran surat An-Nas. Dan sering kita baca. Cuman sayang kita membacanya tidak berkesadaran. Sekarang bacalah ayat itu dengan kesadaran. Qul a'udzu birabbin nas. Aku berlindung pada Tuhannya manusia. Jadi manusia itu siapa? Siapa manusia? Semua manusia. Apapun keyakinannya, apapun jalan hidupnya, apapun agamanya. Aku berlindung pada Tuhannya manusia. Keren ayat itu kalau bagi saya.
Saya kalau baca ayat itu bukan tertarik pendeknya. Saya tertarik isinya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Malikin nas. Malik milik. Yang memiliki semua manusia. Rajanya manusia, yang menguasai manusia. Dia pemilik semua manusia. Apa haknya Anda merendahkan manusia yang lain? Pemiliknya saja tidak pernah merendahkan ciptaannya. Pemiliknya saja menghormati dan melayani semua yang diciptakannya dengan penuh cinta kasih tanpa batas. Anda siapa? Siapa Anda? Berani melecehkan orang lain, merendahkan orang lain. Siapa Anda? Coba baca ayat itu dengan kesadaran. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Was-was. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Di situ kita bisa sadar. Yang suka waswisu, yang suka membisik kesadaran. Siapa itu? Baca coba dengan kesadaran. Kenapa Nabi Muhammad mengatakan kalau Anda membaca surat An-Nas sama dengan membaca sepertiganya Al-Quran? Kenapa Nabi mengatakan itu? Jangan mikirin pahala. Pikirkan, kalau Nabi mengatakan kalau Anda baca surat ini sama dengan membaca sepertiganya Al-Quran. Kalau saya, pasti isinya luar biasa. Dan ternyata kalau isinya digali, subhanallah, betul-betul sepertiganya Al-Quran. Harusnya begitu. Wah, saya baca, senang karena apa? Pahalanya sama dengan sepertiga, pahala lagi. Kapan mau ikhlasnya kita beribadah? Sudahlah, pahala itu hanya hasil akhir. Kalau kita ibadahnya bagus, udah serah Allah aja mau ngasih apa. Bahkan Allah itu kita nggak ibadah aja dikasih kok. Betul apa tidak? Dan Allah itu memenuhi kebutuhan kita. Bukan berdasarkan apa yang kita minta. Bahkan banyak yang tidak kita minta diberikannya secara cuma-cuma. Bukan cinta kasih Allah. Maka tugas kita cuma satu. Semua yang sudah diberikannya kepada kita, syukuri. Tumbuhkan rasa berkecukupan dalam diri. Karena dengan demikian Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum. Allah akan melipat gandakan nikmat kepadamu jika kamu merasa berkecukupan dengan yang aku berikan. Dan siapapun yang terus-menerus merengek-rengek meminta kepadaku, itu tanda kalau dia tidak merasa diberi olehku. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang tidak merasa diberi karena terus-menerus merengek-rengek mengatur Allah supaya Allah ngikutin segala keinginan kita. Padahal dia selalu memenuhi kebutuhan kita. Kalau baca Quran ya. Ini belum dalam nih, baru kulihat luarnya aja. Coba saya baca surat Ar-Ra'd aja saya berhenti di ayat ke-14. Palang siang. Saya khawatir ibadah saya sia-sia. Makanya untuk ukurnya sederhana. Ya, gunakan ukuran yang disampaikan Ibnu Atha tadi ya. Ya. Diukurnya gitu. Coba. Maaf ya Ibu Bapak, harus terus terang kita ya. Coba. Cinta kasih kita makin hari makin bertambah. Kepedulian kita pada orang lain makin hari makin bertambah. Coba, tanya dirimu. Kalau punya keberkahan dalam diri, ada nggak dalam diri ingin berbagi gitu? Coba tanya. Itu aja cara. Makanya sering bertanya pada diri, ya. Tanya. Jadi jangan dulu menyombongkan, wah, ya saya sholat nggak keliwat, 17 rakaat plus sholat sunat ini sholat bagus itu, ya. Tapi coba perhatikan. Bukankah kata Nabi, tidak disebut orang yang beriman jika dia tidur nyenyak, sementara tetangganya tidak bisa tidur karena kelaparan. Coba renungkan kata-kata itu.
Jadi kalau begitu iman itu apa sesungguhnya? Kan kepedulian. Betul? Oke, lanjut dulu. Barang siapa yang menghadapi kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Jadi Allah memberikan kebebasan kepada kita. Mau apa? Silakan. Dan Allah akan memberikan sesuatu sesuai dengan yang kita sampaikan dalam kehidupan ini. Apa yang kita kerjakan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Yuk lihat saya semuanya. Apa esensi dari surat Hud ayat yang ke-15 dan 16 ini? Saya mau kasih tahu esensinya. Apa yang menggerakkan kita selama hidup? Ayo tanya pada diri kita. Kita bekerja, semua kita punya pekerjaan. Ada yang kerja di pemerintah, ada yang kerja di swasta, ada yang berdagang, ada yang jualan jasa, macam-macam, terserah. Tetapi coba tanya pada diri kita masing-masing. Apa yang menggerakkan kita untuk bekerja? Uang? Uang? Kalau yang menggerakkan kita untuk bekerja adalah uang, berarti Tuhan kita uang. Tapi kalau yang menggerakkan kita adalah Allah, dapat uang enggak? Dapat uang. Coba sekarang diniatkan mulai sekarang. Saya berdagang sayuran, niatnya apa? Melayani orang-orang yang butuh makanan enak, yang tidak bisa bikin sayuran seperti saya. Saya percaya bakat ini diberikan oleh Allah kepada saya. Saya ingin menjadi kepanjangan tangan Allah, menyampaikan cinta kasih Allah lewat bakat saya membuat sayuran yang enak biar orang lain terbantu. Gitu. Dapat uang enggak? Itulah esensi dari Bismillahirrahmanirrahim itu. Makanya niatkan karena Allah. Billah, lillah, bismillah, alhamdulillah. 4 kuncinya. Billah bersama Allah, lillah karena Allah, bismillah atas nama Allah, alhamdulillah segala puji habis buat Allah. Kalau kata orang, ibu sayurannya luar biasa. Saheula tuh. Kalau sudah billah, lillah, bismillah, alhamdulillah, ibu luar biasa, aduh sayurannya enak banget, alhamdulillah segala puji milik Allah. Ibu mohon maaf sayurannya gak enak, gak apa-apa, alhamdulillah segala puji milik Allah. Kritikan buat saya siap memperbaiki sayuran saya, nyeri hati. Kan segala puji habis buat Allah. Kalau segala puji habis buat Allah, dihina tidak tumbang, dipuji tidak terbang. Kalau kita masih merengek-rengek butuh sanjungan dari orang lain, pengakuan dari orang lain, kan bohong ya. Alhamdulillah. Ini esensi dari ayat ini. Jadi ada yang disebut dengan duniawi, ada yang disebut dengan ukhrawi. Hati-hati. Nah kita selama ini duniawi itu adalah pekerjaan dunia. Ukhrawi itu pekerjaan yang non dunia, ibadah. Padahal semua yang dikerjakan di dunia ini bisa jadi ukhrawi. Kalau saat mengerjakannya menggunakan kaidah bismillah. Gimana caranya? Saya dagang bukan karena uang, karena Allah. Saya menjadi tentara bukan karena uang, karena saya dikasih badan yang kekar oleh Allah untuk menyelamatkan negara ini. Saya menjadi tentara, saya percaya ini jalan saya. Dan saya ingin menyampaikan kasih sayang saya lewat profesi saya sebagai tentara. Keren semuanya kalau begitu. Begitu kita semuanya digerakkan oleh Allah, bukan digerakkan oleh keinginan kita, bukan digerakkan oleh uang. Saksikan saya, keberkahan mulai datang.
Makanya kalau ingin dilimpahi keberkahan, satu kuncinya, jangan iri hati sama orang lain yang banyak berkah. Kalau kita tidak bahagia lihat orang lain kaya gitu, lihat orang hidupnya berkelimpahan, kamu selamanya miskin. Karena apa? Perasaan terhadap uangnya negatif. Uang juga tidak mau datang kepada kamu. Kata uang, ih amit-amit datang ke sana. Uang aja nggak rindu.